Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam diterjang ombak. Cakep. Kapal selam diterjang ombak. Biar enggak ngantuk. Yang jawab salam masih kurang kompak. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla fasahilul umuri arhamur rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Ustadz Kasiat, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, yang saya muliakan rekan saya ada Ustadz Mahroji, alhamdulillah yang menjadi wasilah saya bisa duduk di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan para pengurus, pengawas, pembina, penasehat daripada Masjid Al-Hidayah. Tidak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab kita semua kelak nanti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dari tidur kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nyatanya yang hadir di tempat ini, yang duduk di tempat ini, ya tidak semua orang, betul? Tidak semua orang kan? Tapi alhamdulillah Allah pilih kita sebagai hambanya daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita, itu ibadah sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Berapa banyak Pak? Kalau seandainya mungkin sekitar kita pada kumpul semua mungkin penuh, betul ya? Tapi Masya Allah, ternyata kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di tempat yang mulia, di rumah, fi baitin min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bangun daripada tempat tidur kita seraya berdoa, mengucapkan doa, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangkan Pak, kalau seandainya kita bangun dari tempat tidur kita kemudian gak bisa gerak, Allah cabut nikmatnya, gimana coba? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi jam-jam segini ini lagi enak-enaknya apa nih? Lagi enak-enaknya tiduran. Saya punya pantun dulu nih. Beli labu ke Gunung Sindur. Kayak terpaksa banget. Ayo Pak, saya ngisi pengajian di mana-mana saya nggak bisa tegang Pak. Saya pengennya ada interaksi, ada apa namanya question answer, ya kan, ada pertanyaan gitu. Jangan tegang.
Beli labu ke Gunung Sindur. Nah, gitu dong. Induk marmut anaknya banyak. Ba'da subuh enaknya tidur. Tarik selimut tidur nyenyak. Nah, enaknya tidur ya kan habis subuh. Enaknya tidur, betul? La ilaha illallah. Tapi masya Allah, kita duduk di sini, habis kita sholat subuh berjamaah, habis zikir bersama, kemudian ngaji, kira dikatakan bahwa orang yang subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian dia ngaji, maka dia sama seperti mendapatkan yaitu pahala orang yang beribadah haji dan beribadah umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, ada lagi pantun lagi. Wedang ungu warnanya merah. Pagi-pagi minum bajaka. Sholat subuh kita berjamaah, duduk ngaji, insya Allah berkah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita surahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di dunia sampai ke surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nanti digandeng oleh beliau, dituntun oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala sabiqi adzabin. Masuk ke dalam surga bersama beliau tanpa melalui proses hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pun tanpa melalui proses azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dakhilina salimina faizin. Kita masuk surga bersama beliau dalam keadaan selamat, dalam keadaan menang, dan termasuk orang-orang yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi malam tanya sama Ustaz Mahroji, ya kan, ini nanti untuk ngisi pengajiannya ini metodenya metode ceramah apa metode ngaji kitab sih? Karena saya ceramah ya insya Allah oke, terus ngaji kitab juga ya insya Allah oke. Ngaji kitab ada beliau oke, alhamdulillah tadi sebelum subuh sudah sampai sama istri, alhamdulillah. Saya dari Pondok Ranggon Pak, Pondok Ranggon Cipayung, lumayan kan kesini, masya Allah. Cuma karena perintah daripada Ustaz Mahroji, ya kan, daripada ketua DKM, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mubarakah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya bawa kitab namanya Kitab Mukasyafatul Qulub. Kitab ini jenis kitab tasawuf, ya, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab ini ada di bab al-ishq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang sebuah masa pada umatku yang mereka mencintai 5 perkara, akan tetapi lupa dengan 5 perkara lainnya. Diulangi, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali bahwa sayati zamanun ala ummati, akan datang sebuah masa atau zaman pada umatku di mana yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan mereka melupakan daripada 5 perkara lainnya. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, akan datang pada umatku yaitu mereka golongan orang-orang yang mencintai dunia akan tetapi lupa daripada akhirat.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hadis yang pertama ini atau poin yang pertama ini ada pada diri kita. Mungkin kita hidup ya lebih memprioritaskan daripada dunia kita ya, dan akhirat kita terkalahkan. Kira-kira ada nggak pada diri kita seperti itu? Ada nggak? Maka di antara umat atau di antara orang-orang yang rugi adalah mereka yang cinta dunia tapi lupa daripada akhirat. Padahal kita sering dengar daripada penceramah, sering dengar daripada para guru-guru kita, daripada dai ya kan, bahwa dunia itu sementara, akhirat selamanya. Dunia itu akan ditinggal, tapi yang kekal nanti di akhirat. Maka dikatakan ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Dunia itu adalah perhiasan yang hoax, tipu-tipu. Ya Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alim wa muta'allim. Dalam riwayat lain, illa dzikrullah wa mawala wa 'alim wa muta'allim. Bahwa dunia ini adalah terlaknat. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan semua yang ada pada di dunia ini itu terlaknat. Ada illa, ada mustasnayat, izat kecuali. Illa zikrullah, kecuali dunia ini diisi untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kira-kira kita ini duduk seperti ini, kira-kira kita termasuk orang-orang yang berzikir tidak? Termasuk orang-orang yang berzikir. Berarti orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang tidak terlaknat oleh dunia. Alhamdulillahirabbil mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini mal'un, terlaknat. Bahasa kasarnya bangsatlah dunia itu. Tapi kita tidak terasa. Kecuali apa? Zikrullah wa mawala, sholawat, kita baca Al-Quran. Maka ketika orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia baca sholawat, dia baca Al-Quran, maka orang-orang yang seperti ini nih yang ternyata dia terhindar daripada laknat dunia. Alhamdulillah. Wa alimun, dan orang yang alim, orang yang ngerti. Orang yang ngerti, apalagi ngerti ilmu agama, itu orang-orang yang tidak terkena laknat daripada dunia. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, wa muta'allim, dan orang yang mau belajar, orang yang ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita termasuk orang-orang yang apa nih? Insya Allah orang yang berzikir, insya Allah orang yang ngerti, insya Allah orang yang mau duduk ngaji. Alhamdulillah. Maka dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, apa katanya? Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, jadilah engkau orang yang mau ngaji duduk. Au mustami'an, kalau engkau tidak menjadi orang yang mau duduk ngaji di majelis ilmu, paling tidak engkau mau mendengarkan ilmu. Au muhibban, kalau engkau tidak mau mendengarkan lagi, paling tidak senang ada pengajian, senang ada majelis taklim, senang ada majelis zikir, senang mendengarkan pengajian ceramah dari ustaz, senang mendengarkan daripada ceramahnya para kiai, para masyayikh. Wala takun khamisan fatahli, dan jangan menjadi orang yang kelima, maka engkau akan rusak, kata Nabi Muhammad SAW. Pinter enggak, mau ngaji juga abot. Kalau kata orang Indramayu abot, berat ya, dengerin nggak mau. Ada nggak kira-kira orang yang kalau disetelin Al-Quran, orang yang kalau seandainya disetelin sholawat, terus dia kayak bising gitu, ada nggak?
Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada Pak. Di sini nggak ada di sini. Yang ada di Pondok Ranggon. Pindahan dari sini. Ada Pak. Al-mustami'an, dia dengar juga nggak mau. Cinta boro-boro, nggak senang sama ustadz, nggak senang sama kiai, nggak senang sama ulama. Ada nggak kayak gitu? Ada Pak. Nah orang-orang yang model kayak gini nih yang bakal rusak nih. Ya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min. Maka paling tidak kita duduk di tempat ini, ya paling tidak Pak, kita insya Allah termasuk orang-orang yang muta'alim. Ya kalau kelasnya alim mah nggak tahu lah, pokoknya kita masih banyak awamnya ya kan. Paling tidak muta'alim, orang yang mau duduk ngaji. Apa sebab? Nih, rahasia daripada doa yang sering kita baca, dan doa ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, jauhkanlah kami ya Allah, jagalah kami daripada panasnya api neraka. Apa maknanya? Di dalam kitab Rosail Ibn Abi Dunya saya baca bahwa makna daripada Rabbana atina fid dunya hasanah, yang artinya ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Maknanya apa? Maknanya kebaikan atau orang yang mendapatkan kebaikan di dunia adalah mereka orang-orang yang berkesempatan bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Jadi selama ini umat muslim selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih maknanya ternyata? Maknanya ternyata di dalam kitab tersebut bahwa orang yang mendapatkan kebaikan di dunia adalah orang yang bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti kita sudah mendapatkan kebaikan Pak. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan pula di akhirat. Apa maknanya? Ternyata di dalam kitab tersebut makna tafsirnya adalah ya Allah, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang diberikan kebaikan di akhirat adalah dia yang memperoleh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu maknanya orang yang bisa duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat ya Allah adalah mereka orang yang mendapatkan kebaikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama tadi apa? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ada umat-umat Nabi Muhammad SAW, ya kita nih, itu lebih cenderung cinta kepada dunia kalah daripada urusan akhirat. Urusan akhirat itu dikesampingkan, dinomor duakan. Padahal mah kembali kita, langgengnya kita, kekalnya kita di mana? Di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Bukan gak boleh Pak, kita bukan gak munafik. Apa kata Nabi dalam hadis lain gini, laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah wal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Bukan yang terbaik itu adalah orang yang taraka dunya lil akhirah, dia meninggalkan dunianya kemudian dia sibuk dalam urusan akhiratnya. Bukan. Dia meninggalkan dunianya kemudian dia wirid terus, sholat terus, pokoknya dia masih di masjid, dia masih di rumah, dikunci pintunya, kamarnya. Bukan. Walal akhirah di dunia. Bukan pula orang yang meninggalkan akhiratnya kemudian dia sibuk di dunianya. Bukan. Tapi apa? Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa mengambil dua-duanya.
Kita hidup di dunia bukan berarti kita terus akhirnya meninggalkan dunia, bukan. Tapi bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita berada di dunia, kita bisa memanfaatkan daripada apa yang sudah kita lakukan untuk bekal nanti menuju akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya apa coba kata Bang Haji Roma Irama lagunya ini? Boleh saja, ya kan? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tuh, ya kan? Boleh cinta dunia, boleh, tapi ingat suatu saat akan ditinggalkan. Kita punya Alphard, kita punya mobil mewah, kita punya saham di mana-mana. Kira-kira kalau seandainya kita mati dibawa enggak itu? Dibawa enggak? Kagak, Pak. Jangankan barang-barang yang mati kayak gitu, istri kita kalau kita mati kira-kira ikut pengen dikubur enggak? Ya Allah. Silakan katanya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Tuh. Sekarang ataupun lusa, tua ataupun muda, nggak ada di kalendernya, betul? Ya Allah. Silahkan cinta dunia, tapi ingat bahwa dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Orang kaya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, gubernur, ustadz, biasa aja. Semuanya akan mati, akan meninggal, Pak. Ya Allah, Pak Haji mati, Bu Haji mati, semuanya akan meninggal. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lebih memprioritaskan dunia kita, kemudian akhirat kita tinggalkan. Jangan. Paling tidak seimbang. Lebih-lebih ya akhirat harus lebih daripada dunia. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu ada golongan yang wa yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka cinta daripada harta, lupa bahwa harta yang dia miliki kelak nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, semua yang kita miliki, ya baju harta bukan? Baju harta bukan? Harta. Istri harta bukan? Harta. Anak harta bukan? Harta. Kemudian sarung harta bukan? Harta. Jangan dikira harta itu hanya sekedar uang. Orang kadang-kadang karena dia mungkin mumet ya kan, sehingga yang namanya harta itu ya uang, kemudian duit yang di ATM. Enggak, Pak. Anak kita harta, istri kita juga harta, baju yang kita miliki harta, yang semuanya ternyata akan dihisab. Kamu punya istri ya, diajak tidak sholat subuh, jangan-jangan istrinya tidur ngongkong baik, bapaknya berangkat ke masjid, istrinya masih moyoy. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Tuh banyak. Ya Allah, Pak, jangan selamat sendiri, jangan sampai nanti itu dihisab, Pak. Harusnya kita masuk surga, ternyata apa? Ditarik. Ntar dulu katanya. Kenapa? Saya sudah haji, sudah sedekah masuk banyak, ya kan? Kemudian saya juga nyekolahin anak. Iya, tapi lu itu kalau berangkat ke masjid sendirian aja, istri lu nggak dibangunin, nggak jadi masuk surga tuh. Ya Allah, jangan selamat sendiri. Kenapa? Karena istri kita harta, anak kita harta. Jangan sampai kita punya anak masa bodoh, ngaji enggak, mainin FF. Ya Allah, ada gak kayak gitu? Ya Allah, awas hati-hati. Jangan sampai karena kita sudah mentang-mentang sholatnya sudah hebat, puasanya kayak puasa Nabi Daud ya kan, kemudian sedekahnya Masya Allah, tapi terus akhirnya istri masa bodoh, mau sholat, anak juga masa bodoh, mau bisa ngaji, mau kagak. Nah itu dituntut, Pak. Ya itu yang dinamakan apa? Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Ada golongan orang-orang yang dia itu cinta daripada harta, lupa bahwa nanti harta yang ia miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun kalau kita ngerti ilmunya, ada Pak. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalallahu al-jannah bi rahmatihi wa adkhalallahu al-jannah bi rahmatihi. Ada 3 perkara yang kalau seandainya 3 perkara tersebut kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah, atau kita dihisab dengan hisaban yang ringan, dan kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Tasil man qata'. Sambung orang yang sudah memutus daripada silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang yang ternyata dia memutus tali silaturahmi, kita punya tetangga, nggak mau tegur sapa, nggak mau salaman, nggak mau ngobrol, berarti dia sudah memutus silaturahmi. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, kita tanggapi dengan kita sambung silatur, maka balasannya apa? Balasannya dia mendapatkan hisab yang ringan dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena sebab dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'fu man dzalama, dan memaafkan orang yang menzalimi. Berat enggak kira-kira? Berat enggak? Ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita minta maafin dia, kira-kira berat enggak? Berat, Pak. Kalau ada orang yang baik sama kita, kemudian kita baikin, biasa. Yang luar biasa itu ada orang yang zalim sama kita, ya, misal tiap pagi ada orang buang sampah di depan rumah kita. Tiap pagi nih ada orang buang sampah. Kira-kira jengkel tidak? Jengkel tidak? Jengkel. Kita dizalimi kan? Dizalimi kan? Lah, akhirnya tahu sih yang buang itu tetangga kita misal. Lah kira-kira kita tahu bahwa yang buang sampah itu tetangga kita, kira-kira kita mau maafin nggak? Mau maafin nggak? Berat Pak. Memang ujung-ujungnya mungkin kita maafin, tapi berat. Maka ta'fu amman zalama, memaafkan orang yang telah menzalimi kita, itu balasannya adalah hisab ringan dari Allah, dan dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Tu'ti man harama, memberikan sesuatu kepada orang yang pelit terhadap kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya saudara, jika kita punya tetangga tersebut kalau pagi sering ngasih opor ayam, sore ngasih nasi uduk, malamnya ngasih martabak, ada nggak kayak gitu kira-kira? Kalau ada kita punya tetangga seperti itu, saudara seperti itu, kemudian kita balas berbuat baik lagi, kira-kira biasa tidak? Biasa tidak? Biasa Pak. Pagi kita dikasih nasi uduk, siangnya dikasih soto ayam, malamnya dikasih kebuling, ya kan? Kemudian kita beliin lagi nasi goreng gantian, kemudian kita beliin lagi, yaitu apa? Pizza mungkin, atau spaghetti mungkin, ya kan? Itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang pelit terhadap kita. Itu luar biasa ya. Susah nggak kayak gitu? Susah nggak kayak gitu Pak? Susah. La ilaha illallah. Untuk mengucapnya sih gampang, tapi prakteknya yang sulit. Maka 3 golongan tersebut akan mendapatkan hisab yang ringan dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai surga. Surga jam berapa ini? Jam 6. Jam 6 ya. Berarti berapa menit lagi? Masih banyak. Masih banyak ya? Oke, siap. Stok masih banyak berlimpah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki ternyata akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga, Pak. Kalau seandainya kita menjadi orang yang kaya, kenapa? Karena kaya itu adalah ujian, betul? Betul? Jangan bangga atau jangan bersedih kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang gak punya, karena menjadi orang yang gak punya itu adalah ujian juga, betul? Ya Allah, orang yang kaya yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia
membelanjakan hartanya. Bagaimana dia memanfaatkan harta yang telah Allah titipkan kepada dia. Jangan-jangan harta yang dia miliki, harta yang Allah titipkan kepada dia hanya untuk dia saja, dimakan dia saja. Padahal mah apa yang kita miliki ada milik hak orang lain. Betul? Sama, orang yang miskin pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tersebut masih mau beriman kepada Allah? Apakah orang tersebut masih mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya? Ujian. Ujian apa? Ujian keimanan, ujian ketakwaan. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin juga, bukan orang dia punya titel pejabat, bukan, tapi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Bukan sedang geletak di gawang. Ustaz Makhraji. Apa yang takwa itu? Al-imtitsalu bi awamirillah. Berusaha mengerjakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ijtinab an nawahi, dan berusaha meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, salat subuh berjamaah perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Zikir nih, mau jahar mau yang pengen pakai sir perintah siapa? Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, ya kan? Ngaji kayak gini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Ustaz Maruji? Bukan. Perintah Allah. Apa dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bakal mengangkat derajatnya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mau duduk ngaji, tolakul ilmi. Berarti perintahnya siapa? Perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Maknanya mafhum mukhalafahnya kalau dalam ilmu usul fikih, belajar. Kamu kalau nggak ngerti belajar, ngaji, cari tahu sama ustaz atau sama kiai. Udah tahu nggak ngerti, nggak mau ngaji lagi. Berarti O-nya double, PA-nya double. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa duduk ngaji. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Makanya coba, ada Bang Haji lagi apa coba? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Betul nggak? Betul nggak Pak? La ilaha illallah. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya juga jangan merasa bangga. Karena apa? Karena derajat manusia di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang paling bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Kemudian wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Yang ketiga, ada golongan orang-orang yang dia cinta terhadap makhluk atau ciptaan, tapi dia lupa daripada zat yang maha menciptakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Masih pada melek? Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dia cinta daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap zat yang maha menciptakan. Paham? Faham? Paham kan nih? Contoh gini. Banyak orang, mudah-mudahan bukan kita ya Pak ya. Banyak orang yang dia lebih cinta daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa sama sang Khaliq, Allah yang maha zat menciptakan. Apa contoh? Kemarin waktu zamannya batu,
batu akik, termasuk saya juga hobi batu ini. Kemarin ya kan waktu lagi bumi-buminya batu, orang itu nongkrong di tempat batu sampai berjam-jam, sampai lupa zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Tapi giliran untuk ke masjid, untuk menyembah Sang Khalik, gimana kira-kira? Ya Allah. Ada gak kayak gitu? Ada gak kayak gitu? Gak ada di sini mah. Yang ada di Pondok Ranggon, pindahan dari sini. Ya Pak ya, lebih senang daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan ciptaan Allah nih. Batu kan ciptaan Allah. Tapi lupa itu zuhur kelewat, asar kelewat, maghrib kelewat. Sama ketika kita kerja di kantor ya kan Pak, ngejar dunia, masya Allah, banting tulang peras keringat, ya, wah ntar tanggung, zuhur lewat, asar lewat. Padahal apa? Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mencintai daripada ciptaan Allah, tapi lupa daripada Sang Khalik Maha yang ciptakan. Ya Allah. Dia lebih suka daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Allah yang Maha menciptakan. Makanya ada syariat tuh, subuh kesiangan, zuhur masih di kerjaan, asar masih di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada gak gitu? Wah, apa sekali subuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita cinta Pak, kita cinta misalkan contoh, kita senang daripada ciptaan Allah atau ciptaan manusia lah. Kita pergi ke Tanah Abang atau kita pergi kemana, misalkan ke tempat-tempat pembelanjaan ya kan Pak. Itu muter-muter itu dari jam 10 tek sampai asar, muter-muter sampai zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, demi mengajar daripada makhluk. Lupa sama Sang Khalik. Padahal dia itu punya duit dari siapa? Dari Allah. Lewat bos kita dapat gaji, lewat siapa pimpinan kita dikasih gaji, betul. Tapi setelah dikasih nikmat sama Allah, lupa. Banyak gak kayak gitu? Banyak Pak. Mudah-mudahan bukan kita, amin. Maka jangan sampai kita cinta sama makhluk atau ciptaan Allah atau ciptaan manusia, tapi lupa sama Sang Khalik yang Maha menciptakan kita. Dibela-belain, beli baju yang mahal, dibela-belain, apa namanya, desek-desekan di Gelora Bung Karno ya kan? Jam waktu zuhur, waktu asar lewat semua. Ada nggak kayak gitu? Banyak Pak. Dibela-belain, malam gak tidur ya kan? Malam gak tidur dibela-belain, pas subuhnya tidur. Lanjut. Kemudian apa? Selanjutnya yaitu wa yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Golongan yang keempat adalah mereka orang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, tapi lupa daripada dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gak kayak gitu? Ada Pak, banyak, cuma gak kelihatan aja. Kenapa? Karena kita sering kumpul sama orang-orang soleh, makanya gak kelihatan. Coba kalau seandainya kita lihat tengok tuh di tempat-tempat maksiat tuh, ya Allah, mereka dengan bangganya, dengan sombongnya ya kan, sudah mah hal-hal itu dimurkai oleh Allah, diupload lagi di video. Ada nggak kayak gitu? Sudah mau membuka aurat itu nggak boleh, membuka aurat itu nggak boleh, malah apa? Pakai baju adiknya, naik kagak, turun kagak, macet di tengah-tengah tuh. Ya Allah, sudah kayak gitu di video Pak, di video sambil joget-joget, habis itu diupload. Itu yang dinamakan ulaika humul kafaratul fajarah. Sudah mah dosa, demen bahasa gitu.
Sudah enggak boleh malah ya Allah. Berarti apa? Menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berbuat dosa tapi lupa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa? Bahkan dinanti-nanti taubatnya. Nantilah kalau ini, nantilah kalau saya sudah umur ini. Iya, kalau seandainya umurnya masih dapat dikasih diskon sama Allah, ternyata besoknya meninggal. Nauzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu, padahal dalam hadis qudsi apa sobat? Lau balagha dzunubu ummati ananas sama, atau lau balagha dzunubu ibadi ananas sama summa astaghfaru la ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, kalaulah seandainya dosa-dosa kita itu saking banyaknya sampai dosa kita itu nyundul langit, sampai nyentuh langit, kemudian mereka beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? La ghafartu lahum, maka niscaya aku pasti ampuni dosanya. Coba itu. Ya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sehari itu apa? Tidak kurang membaca istighfar berapa kali? Macam-macam, ada yang riwayatnya ada 80 kali, ada yang 100 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengakui daripada kita itu banyak daripada melakukan dosa, sehingga kita selalu berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan bersih tanpa noda dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian terakhir yaitu apa? Wa yansawna taubah wa yuhibbuna dzunub wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-maqbarah. Yang terakhir yaitu ada golongan orang-orang yang cinta daripada istana, rumah-rumah, tapi lupa bahwa tempat terakhir dia adalah kuburan, makbaroh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW di mana saling bermegah-megahan untuk membuat rumah. Ada tidak? Banyak. Saling bermegah-megahan untuk membangun ruko, ya. Saling bermegah-megahan untuk membangun kafe-kafe, ya. Tapi apa? Tapi lupa bahwa nanti tempat yang akan dia singgahi, yang akan dia tetapi adalah makbaroh, yaitu kuburan. Di dalam kitab Nashoi Lupa disebutkan bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu Pak Bu, rumah pertama daripada rumah-rumah di akhirat. Kalau seandainya kita masuk ke dalam kubur itu dalam keadaan selamat, insya Allah perjalanan ke depan pun akan selamat. Tapi kalau seandainya di alam kuburnya orang tersebut itu akan mendapatkan laknat, maka perjalanan ke depannya pun itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang bisa kita siapkan untuk menghadapi daripada alam barzakh nanti atau alam kubur nanti? Tentunya dengan apa? Dengan amal soleh. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa di antaranya amal soleh? Ya di antaranya amal soleh kita ngaji. Walaupun apa? Paham enggak paham, ngerti enggak, mudeng enggak mudeng. Pusing penting mah duduk. Yang penting duduk ngaji. Mau paham enggak paham, mau ngerti enggak ngerti, mau mudeng enggak mudeng, yang penting duduk di tempat majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu
didoakan oleh ribuan malaikat, jutaan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin. Amin. Apalagi kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang dia keluar untuk ngaji, untuk mencari ilmu, maka selama dia mencari ilmu atau selama dia berada di dalam tempat pengajian sampai dia pulang, selalu dalam di jalan Allah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa artinya? Artinya kalau seandainya ada orang yang dia berangkat ngaji, kemudian di jalan dia meninggal dunia, kira-kira matinya mati apa? Syahid. Ada orang yang ngaji, kemudian dia di tempat ngaji meninggal dunia, meninggal dalam keadaan, berarti pertanyaannya, pengen nggak meninggal di dalam majelis taklim? Pengen. Apa? Ntar katanya kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, siapa orang yang dia berjalan untuk ngaji, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka langkah kakinya, perjalanannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, orang yang berat melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah pun akan persulit jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Kiranya itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, burung kut-kut hobinya terbang. Coba ini kan mau saya tutup ya bareng-bareng ya kok ya. Ayo bareng-bareng. Burung kut-kut hobinya terbang. Ulangi, burung kut-kut hobinya terbang. Di balik papan mencari ragi. Jangan takut, jangan bimbang. Insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nahtati bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, sebelum kita mengakhiri, kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 In tajid aiban fasudal khalala fajala man la aiba fihi wa ala. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. فبأي آلاء
ربكما تكذبان